Siap. Bagaimana Bapak Ibu sudah mencoba membuat kuis di gawainya Bapak Ibu? Belum, Pak, belum. Ada kesulitan tidak nih Belum, Bapak baru Ibu? Kemarin, Pak, baru kemarin. Iya. Nah, nanti salah satu tugasnya nanti itu Bapak Ibu ya, nanti akan membuat kuis Bapak Ibu ya. Nanti dan dipraktikkan ke peserta didik Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu nantinya ya. Sebelum kita ke Zoom berikutnya yang hari Rabu ya Bapak Ibu ya. Ya, Ya santai saja Bapak Ibu sambil siapkan cemilan boleh sambil menunggu presensi pulang ya Bapak Ibu ya jam 12-an jam 12 jam 14.00 lebih ya. Jam 14.00 pulang cepat nantinya ya. Untuk materi hari ini kita akan coba itu Bapak Ibu ya mencoba mengimpor kuis dari Google Form Bapak Ibu ya. Barangkali dulu punya file soal di Google Form, kita bisa import langsung ya kuisis kita Bapak Ibu ya. Di Google Form tersebut dari Google Form tersebut ke kuisis bisa nantinya. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu izin share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu share screen saya? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya Bapak Ibu. terlihat sudah. Nah, kita sekarang materi pertama mengenai membuat kuis Bapak Ibu ya, yang seperti yang kemarin sambil kita merefresh kegiatan kemarin lagi ya. Ingatkan Bapak Ibu untuk membuat kuis kita bisa mulai dari awal Bapak Ibu ya di menu buat ya, di menu buat yang ada di sebelah kiri layar. Kita klik buat. Nah di sini ada kuis dan presentasi interaktif. Kita pilih yang kuis ya Bapak Ibu ya. Nah, malah ada fitur baru kadang yang muncul ya Bapak Ibu di kalau di laptop ya. Di sini ada gunakan pembuat otomatis. Nah, gunakan pembuat otomatis ini, kuisnya otomatis dibuatkan oleh tim kuisisnya Bapak Ibu ya, oleh mesinnya ya. Kita tinggal mengetikkan kata kuncinya saja. Nah, nanti akan muncul pertanyaannya dengan sendiri oleh mesin tersebut ya. Baiklah kita coba Bapak Ibu ya, misalkan kita ingin menggunakan pembuat otomatis dalam membuat kuis. Nah, kita klik gunakan pembuat otomatis.
Nah, Bapak Ibu masukkan topiknya tentang apa? Misalkan, oh saya mengajar PPKN kelas 9. Nah, kita klik saja hasilkan kuis ya Bapak Ibu ya. Tuh, di keterangannya pun duduk santai kami akan membuatkan kuis. Nah, tapi terkadang seperti ini Bapak Ibu ya. Ada 15 pertanyaan yang otomatis dibuatkan oleh mesin dari kuisisnya. Nah, tapi terkadang ada yang tidak tepat ya Bapak Ibu ya. Karena tadi ya, PPKN kelas 9 mungkin yang masuknya kelas 9-nya saja yang PPKN-nya terlewat Bapak Ibu ya. Jadi disarankan kita lebih bagusnya membuat kuisnya dari awal ya Bapak Ibu ya. Kita membuat kuisnya dari awal. Nah, teleportasi ada di menu paling atas ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin membuat kuis punya stok soal dari Google Form, kita bisa impor Bapak Ibu ya. Kita scroll ke bawah dari menu tadi, buat dari awal, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada Google Form Bapak Ibu ya. Kita klik Google Form-nya. Nah, ini akan diarahkan ke akun kita, Bapak Ibu ya, akun Drive yang terhubung akun kuisis kita ya. Nah, di sini kita tinggal memilih Bapak Ibu. Tinggal memilih form mana atau kuis mana yang sudah Bapak Ibu buat di Google Form-nya Bapak Ibu ya. Ini sudah otomatis masuk ke form yang telah kita buat. Kita pilih yang cocok yang mana nih. Saya pengen pilih yang matematika kemarin yang telah dibuat. Kita klik file yang ingin dimasukkan ke kuisis Bapak Ibu ya. Kita pilih filenya, terus kita pilih yang di sebelah kiri, kita pilih select. Nah, formnya ini sedang diimport oleh mesin dan akan menjadikan sebuah kuis baru Bapak Ibu ya. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu ya. Ini kuisnya sudah jadi yang dari Google Form yang telah kita buat Bapak Ibu ya. Soal nomor 1 ya, yang dulu pernah saya buat. Ini bentuknya isian. Ya, otomatis sesuai dengan Google Form yang telah kita buat Bapak Ibu. Sudah masuk, sudah dikonversikan ke dalam kuis-kuisis Bapak Ibu ya. Nih, di sini kalau Google Form kan ada namanya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa dihapus ya. Ya, ada nama lengkap, kita hapus. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kita tidak perlu susah-susah apabila masih punya punya stok soal ya, punya bank soal misalkan yang sudah pernah dibuat di Google Form. Di sebelah ini juga ada waktu Bapak Ibu ya, apabila waktunya diaktifkan, ini timer ini bisa muncul di gawai siswa ya, misalkan berapa detik ya, akan ada hitung mundurnya Bapak Ibu ya, kecuali mode kertas ya. Kalau mode kertas tidak ada hitung mundur waktunya. Kalau di mode klasik yang menggunakan handphone, nanti ada timer berjalannya ya, hitung mundurnya. Ini kita bisa setting Bapak Ibu ya waktunya ya. 5 detik, 10 detik, 20 detik ya. Dan juga bobot soalnya juga kita bisa set juga ya Bapak Ibu ya. Yang tidak dinilai ada ya, atau 1 poin, 2 poin, maksimal itu 20 bobotnya ya Bapak Ibu ya. Bobotnya kita bisa setting Bapak Ibu ya. Dan setiap soal bobotnya berbeda bisa ya. Nggak harus 10 bobot semua. Misalnya nomor 9 gampang misalkan ya, bobotnya cuma 2 aja. Nah, otomatis berubah di sini bobotnya ya Bapak Ibu ya. Setelah selesai diimpor Google Form ini, jangan lupa kita klik simpan ya Bapak Ibu agar kuis kita tersimpan. Jangan lupa diberi nama ya Bapak Ibu kalau sudah selesai membuat kuis. Diberi nama Bapak Ibu ya. Dan juga mata pelajarannya apa kita bisa pilih di menu mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Kelasnya pun bisa kita atur ya Bapak Ibu ya. Dan juga bahasanya.
Nah, kuis ini hanya untuk publik ya, kalau pribadi tidak bisa, kalau itu digunakan di akun super. Kuisnya diberi gambar pun bisa Bapak Ibu ya. Kita klik gambar sampulnya, kita bisa langsung cari di Google-nya Bapak Ibu ya, yang menambahkan gambar misalkan. Kita masukkan gambarnya, jangan lupa save dan continue Bapak Ibu ya. Selesai tersimpan kuisnya, kuis ini sudah siap dimainkan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan tidak Bapak Ibu mengenai yang membuat soal ini Bapak Ibu, mangga silahkan. Atau impor dari Google Form tadi ya. Barangkali ada yang belum paham, silahkan boleh bertanya ya Bapak Ibu ya. Boleh di open mic-nya, boleh di unmute, mangga. Ya, yang kemarin belum dijelaskan ini ada istilah kuis yang telah kita buat ini Bapak Ibu ya. Bisa kita jadikan pekerjaan rumah atau PR atau tugas untuk siswanya Bapak Ibu ya. Apabila untuk kuis ini dijadikan PR, kita klik yang jadikan pekerjaan rumah Bapak Ibu ya. Kita klik. Nah, di sini nanti ada batas waktu pengerjaannya Bapak Ibu. Kita setting di sini Bapak Ibu ya. Batas waktunya kapan nih ditutupnya. Sini ada keterangan 26 Februari 2023 Bapak Ibu ya. Batas waktu pengerjaan ini di dalam kuisis mode PR yang akun basic ini bisa sampai 13 hari Bapak Ibu ya. Ubah batas waktu, kita klik yang ubah batas waktunya. Kita klik kalendernya Bapak Ibu ya. Nah, di menu kalender kita pilih nih tanggal berapa nih. PR-nya sampai hari apa. Siswa diberikan kesempatannya. Biar waktunya lama sampai Jumat depan ya. Sampai 2 minggu ke depan. Boleh, sampai jamnya pun bisa kita atur Bapak Ibu ya. Kuis ini bisa dikerjakan oleh siswa kitanya dari tanggal sampai jam, kita bisa atur, kita bisa sesuaikan. Nah, ini juga pertanyaan penebusan atau redemption, bisa kita aktifkan atau tidak Bapak Ibu ya. Kalau diaktifkan nantinya pertanyaan yang salah, bisa siswa jawab kembali. PR ini bisa juga ditautkan ke Google Classroom Bapak Ibu sekalian ya, bagi yang masih menggunakan LMS Google Classroom ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau semua setting sudah diselesaikan, oh ya, di sini juga ada pengaturan upaya peserta tadi ya, siswa berapa kali mencobanya ya. Apakah dibatasin hanya sekali, atau default ini bisa berulang-ulang siswanya ya. Ini terserah kebijakan guru Bapak Ibu ya. Mau 1 atau 5 nanti di situ terlihat siswa mengerjakan kuisnya berapa kali Bapak Ibu ya. Kalau sudah selesai, kita klik tugaskan Bapak Ibu ya. Klik tugaskan. Nah, di sini ada salin linknya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengirimkan ke grup WA kelasnya, silahkan. Tinggal salin link ini, dan siswa nanti akan mengerjakan kuisis tersebut sesuai dengan waktu luang mereka Bapak Ibu. Sesuai tadi kesepakatan ya, berapa hari untuk ditugaskannya kuisis tersebut Bapak Ibu ya. Oke, sebelum berikutnya ada yang ditanyakan tidak Bapak Ibu? Baik Pak, mau nanya Pak. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Pak Sofyan dan Pak Arya dan teman-teman. Ini Pak, ketika sudah membuat kuisis, misalkan Ya. dibuatnya itu malam Pak, otomatis kan misalkan untuk besok nih. Nah, si apa namanya, si file tersebut ada di mana Pak?
Begitu Pak. Di Terima kasih Pak. ya sama-sama baik Pak. File yang tadi buat PR tadi Pak ya. Ya, ya misalkan buat PR atau gimana gitu Pak. Adanya di mana Pak? Masih loading ya. Nah, ini nih Pak, ada di hasil Bapak ya. Ada di hasil ini lagi progresnya seperti ini nih ya. Yang buat PR tadi progresnya kita bisa lihat di hasil. Nanti pesertanya berapa orang yang sedang mengerjakan. Di sini ada Bapak ya di menu hasil. Di menu hasil nanti akan terlihat, tinggal kita klik saja nantinya di menu hasil ini. Nanti siapa yang sudah mengerjakan ada di sini Pak ya. Tuh, belum ada peserta yang bergabung nanti ya. Apabila siswa sudah ada yang mengerjakan nanti ada laporannya di sini nantinya Pak. Itu kalau untuk yang mode PR Pak ya. Oke, Ibu Tina bagaimana Bu? Mangga Bu. Di unmute saja Bu yang tidak paham mengenai mode kertasnya. Atau Pak Ade Priyono dulu mangga Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Pak? Suara Ya, saya. jelas. Ya Pak Master mungkin tolong diulang kembali tentang bagaimana mentransfer soal yang dari Google Form kemudian ditransfer ke Quizzes. Quizzes ya, Yang Pak? pertama. Oke, siap. Itu yang pertama. Yang kedua, settingan Pak Master, tolong dijelaskan satu persatu biar kita paham. Misalkan kalau kita klik tidak aktif, itu maksudnya apa dan sebagainya. Yang settingan untuk Yang PR kuisisnya. tadi ya. Betul. Dan saya yakin Bapak Ibu guru masih belum familiar dengan kuisis ini. Enggak, Pak Master, lanjutkan. Ya, baik. Ya, Ibu Tina, mangga Ibu Tina. Di bagian mananya? Yang mode kertas? Mangga di unmute Bu. Depan jaga kayak gitu. Oke, kita ulang lagi Bapak Ibu ya yang mengenai import soal dari Google Form Bapak Ibu ya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat belum tampilannya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Ya, seperti biasa Bapak Ibu ya, ketika kita akan mengimport soal dari Google Form, kita pilih yang buat ya Bapak Ibu ya. Kita klik buat. Setelah itu klik quiz. Kita klik quiz, kita pilih yang buat dari awal ya Bapak Ibu ya. Kita klik buat yang dari awal. Setelah itu kita scroll ke bawah Bapak Ibu ya. Kita scroll ke bawah, kita geser-geser ke bawah. Nah, di sini ada pilihan apakah pertanyaan sudah siap? Impor ke sini dengan mudah ya. Di sini ada Excel, Google Form dan platform lain. Kalau Excel nanti ada format yang dari quizisnya Bapak Ibu ya masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, apabila kita mempunyai kumpulan soal atau bank soal di Google Form, kita tinggal pilih yang Google Form-nya nih Bapak Ibu ya. Kita klik Google Form-nya ya untuk import dari Google Form menjadi Quizzes.
Kita klik Google Form. Nah, di sini nanti akan terhubung dengan akun Google kita yang sama dengan Quizizz-nya ya Bapak Ibu kalau bisa ya, alamat emailnya ya. Alamat emailnya sama, nanti minta izin untuk mengakses Google Drive. Bapak Ibu izinkan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti otomatis langsung masuk ke Google Form kita Bapak Ibu ya. Ini langsung masuk nih. Nah, kita tinggal pilih mana nih soal yang akan kita masukkan ke Quizizz Bapak Ibu ya. Nah, ini form yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu kan masih tersimpan ya di drive-nya ya, atau di form Google Form-nya ya. Saya pengen yang ini kuisnya ya. Kita klik form tersebut, sekali klik saja Bapak Ibu ya, sekali klik. Nah, terus di bawah ada pilihan select atau pilih Bapak Ibu ya. Kita pilih. Nah, nanti akan sedang diverifikasi nanti Bapak Ibu ya, sedang dikonversikan Bapak Ibu ya dari Google Form tersebut ke Quizizz. Nah, cepat sekali Bapak Ibu kan ya. Ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Soal yang dari Google Form langsung jadi ke Quizizz Bapak Ibu ya. Sudah ada Bapak Ibu ya. Tuliskan 2 cara menggambar peta misalkan ya. Kemarin ya. Jangan lupa Bapak Ibu kalau belum masih ada yang kurang sesuai, kita bisa edit dulu Bapak Ibu ya. Nama lengkap dari Google Formulir kan tidak usah dicantumkan di Quizizz Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal delete atau masih sama pun silahkan boleh ya. Jadi sekiranya kalau belum oke, kita bisa edit dulu Bapak Ibu, kita bisa review lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form tersebut di Quizizz ini Bapak Ibu ya. Seperti ini soal nomor 2 nih, tuliskan 5 komponen peta yang kamu ketahui. Mau saya edit dulu misalkan ya. Nih, kita bisa edit sini Bapak Ibu ya. Ini karena ini jawaban esai Bapak Ibu ya. Di Google Form-nya otomatis di Quizizz-nya pun esai nantinya Bapak Ibu ya. Kalau pilihan ganda nanti akan terkonversi otomatis ke Quizizz Bapak Ibu ya. Yang sudah selesai Bapak Ibu ya. Kalau sudah selesai tinggal kita save saja nantinya ya. Kita save seperti biasa Bapak Ibu, nama kuisnya apa ya. Misalnya kalau isi kan ada yang tematik, ada yang pelajaran Bapak Ibu ya. Saran tema 7. Ini sebenarnya tidak terlalu spesifik juga, tidak apa Bapak Ibu ya. Bahasa seperti biasa, bahasa Indonesia. Visibilitas publik. Diberi gambar silakan boleh, tidak pun tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Save dan continue sudah selesai Bapak Ibu ya. Suara saya terdengar tidak Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Terdengar Pak, terdengar Pak. Iya, ada yang Jelas Pak Master. ya ada yang chat suara tidak terdengar katanya. Jelas ya. Nah, dan ini sudah selesai tadi ya pertanyaannya dari Google Form. Sudah terkonversi menjadi soal Quizizz tadi ya. Boleh langsung dimulai kuis langsung. Atau tadi ya, jadikan pekerjaan rumah ya. Misalkan ini buat PR Bapak Ibu ya. Kita langsung klik jadikan pekerjaan rumah. Nah, sini berarti kalau yang ada tanda petirnya, berarti ini buat akun super ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita on-kan ya. Nanti ada peringatan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, batas waktu. Tadi seperti tadi yang saya jelaskan, Bapak Ibu kita klik ya batas waktunya. Atau tenggat untuk pengerjaan kepada siswa kita. Nah, jangan lupa 3 hari ya. Pokoknya hari Senin harus sudah selesai. Berarti kita klik tanggalnya yang di hari Senin Bapak Ibu ya. Senin jamnya juga ya, ini AM PM ya. Oke, dikerjakan hari Senin sampai jam 7 malam paling telat misalkan ya.
Nah, ini misalkan siswa baru dikliknya hari Selasa, tidak bisa mengerjakan PR tersebut ya Bapak Ibu ya, karena kita setnya sampai hari Senin Bapak Ibu ya. Batas waktunya tadi ya sekitar 2 minggu Bapak Ibu, berarti kalau Senin, ini paling lamanya 14 hari ke depannya sekitar hari Minggunya nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, masih bisa dipakai lagi nggak Pak? Kuis tersebut masih bisa ya, tapi kita manual lagi ya, diberikan PR lagi, misalkan tenggat waktunya kita ubah lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, terus pengaturan penukaran ini ya. Pertanyaan penebusan atau redemption question ini adalah suatu fitur yang memungkinkan siswa bisa menjawab lagi satu jawabannya yang salah Bapak Ibu ya. Jika kita klik, misalkan siswa jawabannya ada 3 yang salah, dipersilahkan untuk menjawab satu atau memilih satu jawaban yang salah untuk diperbaiki jawabannya Bapak Ibu ya. Hanya satu saja ya, misalkan salahnya 10 ya hanya satu Bapak Ibu ya, kecuali yang akun ini ya. Tapi bisa juga ini Bapak Ibu ya, yang semuanya ditebus misalkan nggak apa-apa, boleh ya. Semua pertanyaan salah misalkan, sok boleh dicoba lagi, diulangin lagi boleh ya. Ini tergantung pengaturan dari gurunya ya Bapak Ibu ya, kebijakannya ya. Cuma satu pertanyaan aja yang boleh diberesin, pilihnya yang pertanyaan penebusan redemption yang satu jawaban yang salah. Sedangkan siswa boleh yang salahnya boleh diperbaiki terus, silakan boleh pilihnya yang bawah Bapak Ibu ya. Kuis penebusan semua Q to question ya maksudnya ya yang salah. Nah, tugasan ke kelas ini tidak wajib Bapak Ibu tadi ya. Apabila Bapak Ibu punya classroom, silahkan bisa Bapak Ibu ya kita klik. Nah, seperti ini waktu dulu saya di Google Classroom. Nah, kita tinggal pilih aja di kelas ini nih. Nanti akan muncul Bapak Ibu ya di Google Classroom-nya langsung otomatis muncul tugasnya, tugas kuisisnya Bapak Ibu ya. Apabila kita ingin menugaskan PR dari kuisis ini ke Google Classroom. Nah, sementara yang ini tidak perlu kita jelaskan Bapak Ibu ya, yang mode super. Nah, ini pengaturan umum Bapak Ibu, upaya peserta ini, peserta jadi boleh berapa kali nih mengikuti kuisnya nih, mencoba kuisnya berapa kali. Kalau default, ini sebanyak-banyaknya boleh nih peserta nih. Nah, apabila dibatasin hanya 1 kali, nah kalau dibatasin siswa wajib punya akun untuk memainkan kuis Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada pembatasan, siswa wajib punya akun. Kalau default, siswa nggak punya akun pun tidak apa-apa. Biar jujur, siswa hanya sekali Bapak Ibu ya. Jadi siswa harus wajib punya akun kuisisnya. Nah, seperti yang kemarin kita ajarkan ya. Berarti kalau siswa milihnya sebagai siswa, jangan menjadi sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Misalkan upaya peserta default dari sana pun kita akan terlihat nanti Bapak Ibu ya. Siswa ini mengerjakan kuisnya berapa kali ya. Ada upaya percobaannya berapa kali nanti akan terlihat di laporannya Bapak Ibu ya. Ada lagi tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah, berarti selama mengerjakan kuis, nanti apabila jawabannya salah, kalau tunjukkan jawaban selama aktivitasnya diaktifkan, nanti otomatis langsung ada di akhir. Ya, di akhir atau setelah menjawab pertanyaan tersebut akan diberitahu, wah harusnya jawabannya yang D ya. Misalkan siswa kita menjawabnya C salah, kalau tunjukkan jawaban selama aktivitasnya aktif, akan muncul jawaban yang benarnya seperti apa Bapak Ibu ya. Untuk mode bank soal adaptif ini juga buat akun super ya Bapak Ibu ya. Sama kesempatan ekstra juga. Nah, ini pengaturan aktivitas tadi ya, power up Bapak Ibu ya. Kalau diaktifkan ini nanti akan ada lambang-lambang tertentu nantinya power up untuk menambah kekuatan tadi ya. Misalkan 5 kali menjawab benar, ada power up-nya yang menambah akumulasi poinnya ya, performanya supaya bisa lebih tinggi daripada teman-temannya yang lain. Timer pertanyaan tadi ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau diaktifkan akan muncul Bapak Ibu nantinya ya. Akan muncul nantinya berapa detik lagi menjawab pertanyaannya ya. Kadang siswa yang tadinya tenang jadi buru-buru, waduh 10 detik lagi nih akan selesai. Kalau tidak diaktifkan juga tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, papan peringkat seperti yang kemarin Bapak Ibu ya, naik-naik ada grafik
naik turunnya ya, pergeseran peringkat yang tadi ke-1, ke-2, ini harus diaktifkan Bapak Ibu ya, ditunjukkan papan peringkat. Apabila tidak diaktifkan juga tidak apa-apa Bapak Ibu ya, tapi biasanya siswa lebih seru kalau ada peringkatnya Bapak Ibu ya. Wah, saya ke-5, ke-6, ke-7 misalkan seperti itu, ini wajib diaktifkan Bapak Ibu ya. Nah, untuk soal juga ya, soal bisa diacak atau berurutan dari yang kita buat tadi ya. Misalnya tadi ya, soal diacaknya tidak diaktifkan, berarti semua siswa akan menjawab soal yang sama urutannya Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau soalnya diaktifkan, soal diacak, nanti urutannya akan berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Begitupun pilihan jawabannya Bapak Ibu ya. Untuk musik juga ada, biasanya ada musik pengiringnya kan ya di kuisis kayak seperti kemarin. Nah, ini pun bisa dinonaktifkan ya, misalkan udah terlalu berisik musiknya, bisa kita nonaktifkan ya Bapak Ibu ya. Ada juga perlihatkan meme tadi ya, meme atau gambar-gambar lucu setelah siswa menjawab pertanyaan baik yang salah maupun yang benar. Nanti ada meme yang muncul nantinya Bapak Ibu, apakah random atau kocak atau yang lainnya. Nah, apabila sudah selesai semua sampai ke pengaturan ini, kita klik tugaskan ya Bapak Ibu ya. Klik tugaskan. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu kalau klik tugaskan ya. Tinggal bagaimana teknis kita menyampaikan ke siswanya. Seperti ini Bapak Ibu ya, tinggal salin link ya Bapak Ibu ya. Salin link atau seperti biasa join my quizzes, atau tinggal kodenya saja di kopas ke grup yang ada siswanya yang akan diberikan tugas untuk mengerjakan quizesnya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti apabila ada yang mengerjakan, nanti progresnya bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya. Di hasil ya. Nanti langsung ada di hasil nantinya ya. Report pengerjaan tugasnya. Nah, di sini nih ya. Nanti yang di tugasnya ada matematika, ada tema 7 tadi misalkan. Kita klik di sini. Nanti progresnya ada di sini Bapak Ibu yang sudah mengerjakan, nanti otomatis akan masuk ke laporan di hasil ya Bapak Ibu ya. Oke, nah untuk mode PR ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan tidak Bapak Ibu untuk mode PR ini? Atau mode kertas boleh tadi silakan di unmute mikrofonnya. Dilanjut saja Pak Master. Oke, siap. Nah, sekarang kita coba akan bermain mode tim ya Pak ya, atau mode ujian ya bisa ya. Oke, sebentar akan share screen. Linknya ditaruh di chat aja Pak Master ya. Ya, siap benar. Oke, sudah terlihat Pak, Ibu? Share screen-nya sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Sudah. Sudah ya. Nah, ya Bapak Ibu tadi ya, misalkan kita ingin menyelenggarakan kuis yang telah kita buat, Bapak Ibu ya. Misalkan lupa taruhnya di mana, lihatnya di kuisku Bapak Ibu ya. Lihatnya di kuisku. Nah, kita klik kuisku. Oh, ini adalah kuis-kuis yang sudah kita buat Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ini ada lanjutkan pengeditan, berarti kuis ini belum tersimpan Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu sebelumnya membuat kuisnya di handphone, kalau akunnya sama itu akan tetap tersimpan Bapak Ibu ya, ketika buka di laptop pun
masih ada kuisnya ya Bapak Ibu ya, jangan khawatir ya. Kalau akun yang digunakannya sama. Kecuali kemarin ada yang kasusnya berbeda, ada yang bertanya, Pak, kok kuis yang dibuat di handphone tidak ada di yang laptop, tetap ngotot Pak sama akun emailnya, ternyata pas ditelusuri memang berbeda akunnya, jadi tidak akan tersimpan. Kalau akunnya sama, itu akan tetap tersimpan Bapak Ibu ya, walaupun membuatnya di handphone nantinya ketika mengerjakan di laptop pun akan masih ada kuis yang telah Bapak Ibu buat. Nah, contoh misalkan saya akan mainkan kuis PPKN 8 misalkan Bapak Ibu ya. Diklik. Nah, kalau menggunakan handphone Bapak Ibu jangan lupa pilih mulai kuis langsung ya. Ini kalau siswanya menggunakan gawai Bapak Ibu ya, menggunakan gawai, handphone, laptop, tablet misalkan ya. Kita pilih mulai kuis langsung. Kalau mode kertas tadi Bapak Ibu ya, kalau mode kertas yang siap dengan perangkat hanya gurunya saja Bapak Ibu ya, sedangkan siswanya tadi ya tidak menggunakan gawai, menggunakan QR code seperti yang kita praktikkan kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, apabila siswa menggunakan gawai, kita pilih yang mulai kuis langsung Bapak Ibu ya. Nah, kuis langsung ini tadi ya ada mode klasik dan ada yang dipimpin guru. Kalau mode klasik, siswa mengerjakan kuisnya itu dengan kecepatan mereka sendiri ya Bapak Ibu ya, dan guru melihat hasilnya secara langsung. Sementara kalau dipimpin guru, gurunya yang mengendalikan sesi, sehingga misalkan gurunya kata gue soal nomor 1 selesai, lanjut ke nomor 2, ya udah siswa tidak akan bisa lagi mengerjakan ke soal sebelumnya tadi ya, karena gurunya yang memimpin kuis tersebut. Nah, kita pilih yang klasik saja Bapak Ibu ya. Nah, tadi ya yang kemarin kita sudah milih mode tim, mode klasik ya kemarin yang kita coba. Nah, sekarang kita coba yang mode tim ya Bapak Ibu ya. Kita pilih mode tim, ini untuk berkelompok Bapak Ibu. Ini akan seru apabila misalkan kita gabungkan dengan metode TGT Bapak Ibu ya, yang tim games turnamen ya. Kita buat timnya. Nah, nanti mode tim ini maksimal 8 tim Bapak Ibu ya. Nih di bawahnya ada pengaturan lanjutnya. Setelah kita pilih mode tim, jangan lupa kita scroll ke bawah Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita pengen berapa jumlah timnya ya yang akan kita ikutkan misalkan. Di sini maksimal itu sampai 8 tim atau 8 kelompok ya Bapak Ibu ya. Untuk bermain kuisisnya disesuaikan saja dengan jumlah siswa Bapak Ibu di kelasnya nanti ya. Nah, sekarang misalkan saya ingin membuat timnya hanya 5 tim saja. Nanti nama timnya ini otomatis dari kuisisnya ya Bapak Ibu ya. Di bawahnya ada tugaskan ke kelas, lagi-lagi tidak wajib ya, yang kemarin Classroom ya, misalkan menggunakan Google Classroom. Pengaturan umum ini name factory ini adalah nama yang dari sananya Bapak Ibu ya. Nama default dari kuisisnya namanya lucu-lucu nantinya, tapi tidak disarankan untuk diaktifkan ya Bapak Ibu ya, kalau yang lebih serius ya. Sama, hampir sama tadi ya, pertanyaan tunjukkan jawaban selama aktivitas, redemption question, kesempatan ekstra tadi ya, power up Bapak Ibu ya. Soal diacak, apakah ada musiknya diaktifkan tidak. Nah, kalau musiknya tidak diaktifkan, akan tidak bunyi ya di perangkat Bapak Ibu ya. Kita biar seru, kita aktifkan saja Bapak Ibu ya di pertanyaannya ya. Timernya fleksibel saja Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin berpartisipasi ya Bapak Ibu ya. Kodenya atau nanti saya kirim linknya Bapak Ibu ya. Kirim link-linknya saja Pak di chat biar langsung. Oke, siap. Oke, salin link dulu. Oke, udah saya share Bapak Ibu ya di kolom chat ya. Atau kodenya 950764 Bapak Ibu ya. Tuh, ketika ada satu orang peserta, otomatis timnya ini ada ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Adi Priyono udah masuk.
Ada 5 tim default namanya yang dari krisisnya ya Bapak Ibu ya. Oke, mangga Bapak Ibu yang lain untuk ikut berpartisipasi. Nah, nama pesertanya ini Bapak Ibu otomatis ya masuk ke tim yang masih kosong ya, biar adil dulu. Tidak akan menumpuk di yang sama ya, di kelompok yang sama ketika masih ada kelompok lain yang masih kosong ya Bapak Ibu ya. Pak Master, mungkin teman-teman belum tahu bahwa linknya ada di kolom chat, Pak Master. Mohon Ya, baik, dikasih saya share petunjuk. di grup PA juga ya Bapak Ibu ya. Nah, ini akan otomatis terisi Bapak Ibu ya ketika ada peserta yang masuk itu otomatis ya. Tapi kita sebagai penyelenggaranya bisa memilih nantinya Bapak Ibu ya. Memilih misalkan yang masuknya untuk dikelompokkan kemana itu menjadi sebuah hak prerogatif gurunya Bapak Ibu ya. Misal, wah ini nggak boleh sekelompok nih misalkan Pak Supriyanto dengan Bu Isulianingsi nih. Mereka juara kelas semua misalkan ya ranking 1, ranking 2. Kita pisah Bapak Ibu misalkan kan jangan di dancing slug. Kita pindahkan, kita cuman geser, bisa nanti dipindah itu Bapak Ibu ya. Itu ada pemain baru yang mengisi tadi ya, mengisi Bu Is Yulianingsi ya. Jadi sebagai guru kita bisa mengatur kelompoknya Bapak Ibu ya. Supaya seimbang misalkan ya, kita bisa atur sendiri ya. Nah, atau acak timnya secara by system juga bisa Bapak Ibu ya. Kita pilih yang acak tim. Nah, kita pilih acak tim nanti akan otomatis berubah Bapak Ibu ya. Tim oleh sistem. Kalau ingin lebih spesifik, kita tinggal tarik ya dan geser ya. Apabila ingin mengaturnya secara manual Bapak Ibu ya. Guru yang menentukan dengan kelompok mana si anak tersebut ingin bergabung nantinya Bapak Ibu ya. Pak Master, ini sangat cocok sekali dengan berdiferensiasi ya. Artinya Iya betul, misalkan betul eh, Pak. satu kelompok tidak didominasi oleh kelompok yang high saja misalkan ya. Iya, Tapi juga harus ada yang low, ada yang middle di dalamnya. Sehingga iya kita bisa betul. Iya, tim ini bisa sama gitu akhirnya nanti. iya betul. Sebuah tim yang heterogen itu sangat bisa sekali Pak nanti ini Pak ya. Apabila kita sudah mengantongi tadi ya potensi-potensi anaknya ya. Ini Coba sudah dimulai tiga aja Pak slide. Master. Oke, kita mulai aja Bapak Ibu Dimulai ya. aja sebagai contoh aja. Ya, Ya. ada contoh ya.
Oke, saya cukupkan saja Bapak Ibu ya. Ini buat contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini hasilnya per kelompok ya nanti Bapak Ibu ya. Juara-juara 1, juara 2, juara 3-nya ya per kelompok. Tapi di laporan, tetap ya Bapak Ibu ya di laporan ya. Di laporan itu tetap masing-masing individu nanti Bapak Ibu ya di laporannya ya. Jadi meskipun hasil dari per kelompok, tapi di laporannya ini pun akan muncul secara individu Bapak Ibu ya. Jadi tenang saja misalkan untuk mengukur masing-masing siswa, di laporannya ini sudah spesifik tiap siswa Bapak Ibu ya, bukan per kelompok lagi ya. Kecuali cuman hasil permainannya sih yang per kelompok ini ya, nih British Bunnies juara 1 dengan 14.660, gabungan dari beberapa orang yang ada di kelompoknya tersebut dalam menjawab soal Bapak Ibu ya. Tapi nilai individu masing-masingnya juga ada Bapak Ibu ya, di bawah ini yang dianalisis ini Bapak Ibu ya. Ini masih banyak tanda seru tadi ya, karena saya akhiri permainannya tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini yang untuk membuat mode tim Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba lagi yang mode ujian Bapak Ibu ya. Kita coba soal yang sama. Kita sekarang coba yang mulai kuis langsung sama klasik. Nah, kita pilih yang mode ujian Bapak Ibu ya. Semua settingnya hampir sama Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang akun super ini ada mode fokus Bapak Ibu tadi ya, ada pemberitahuan ketika siswa membuka tab lain atau keluar dari browser, misalkan untuk mencari jawaban ke browser yang lain, ke Google, misalkan Bapak Ibu ya, ini ada keterangannya nantinya ya. Tapi ini di akun yang super ya, kalau akun biasa, hampir sama Bapak Ibu tadi ya. Pesertanya berapa kali nih dapat mengikuti kuis ini nih? Sekali, 2 kali atau default ya. Misalnya untuk serius ya cukup sekali saja ikutnya ya Bapak Ibu ya. Semuanya hampir sama ya. Tadi ada timer pertanyaan ya. Kita fleksibelkan saja. Nah, coba sekarang kita memainkan kuis yang sama sekarang dengan mode ujian ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan join lagi Bapak Ibu ya. Sudah saya kirim di kolom chat ya Bapak Ibu ya kuisnya ya. Salinan kuisnya sudah saya kirim di kolom chat. Sama di grup WA juga sudah saya kirim ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah ada 3 orang peserta ya Bapak Ibu. Sekarang mode ujian ya, kalau tadi mode grup. Nah, sekarang mode ujian. Nah, tautannya sudah saya kirim di grup WA maupun di kolom chat ya Bapak Ibu. Tinggal klik saja Bapak Ibu ya.
saya tunggu 2 menit lagi ya Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai yang mode ujian itu. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, di mode ujian ini yang terlihat adalah yang mengikuti, murid kita yang mengikuti Bapak Ibu ya, dan terlihat di sini ya, grafik pertanyaan selesainya ya. Wah, luar biasa sekali Pak Adi Priyono sudah mengerjakan 4 soal nih ya dari 20 ya. Ya, di menu ujian ini kita terlihat Bapak Ibu ya, proses seluruh yang ikut kuis di ini terlihat ya sampai mananya, terlihat oleh kita kecepatannya ya. Peserta yang baru masuk pun bisa terlihat tadi ini ada Pak Winardi yang baru masuk ya. Terlihat progresnya ya. Baru berapa menjawab soal dari 20 pertanyaan yang disediakan ya.
Oke, Pak Ade luar biasa sudah selesai nih ya. Yang lain juga terlihat ya. Kita akhiri saja Bapak Ibu ya. Ini laporannya Bapak Ibu ya, dan hasilnya bisa diunduh nanti Bapak Ibu ya, bisa email ke orang tuanya nantinya ya. Untuk melihat laporannya, kita klik di melihat laporan yang ada di sebelah email orang tua ini Bapak Ibu ya. Wah, Surti Tejo lihat laporannya ya, katanya benar 12, salah 8, berarti nilainya 60 ini Bapak Ibu ya. Oh, ini belum selesai ya Bapak Ibu ya laporannya. Nah, tadi sudah saya hentikan tadi ya, Pak Adi Piryono luar biasa sekali ini ya. Benar 16, salah hanya 4, bernilai 80 ya. Rata waktu mengerjakannya 10 detik ya. Di sini pun bisa kita lihat laporannya Bapak Ibu ya di mode ujian ini Bapak Ibu ya. Hasilnya bisa diunduh. Hasilnya dalam bentuk Excel Bapak Ibu ya. Jadi laporan di kuis di sini diunduhnya bisa lewat Excel, PDF ya, Word tidak bisa Bapak Ibu ya. Langsung di webnya bisa Bapak Ibu ya. Nah, hasil lebih lengkapnya itu di Excel Bapak Ibu nantinya ya. Kita unduh laporannya lebih lengkapnya di Excel ada nantinya Bapak Ibu. Nah, oke, ada yang ditanyakan dulu tidak Bapak Ibu mengenai menyelenggarakan kuis tadi ya. Membuat kuis yang nantinya akan menjadi salah satu tugas dari Bapak Ibu nantinya Bapak Ibu ya. Mangga Bapak Ibu. Dipersilakan kepada teman-teman untuk menanyakan lebih dalam lagi tentang materi ini. Karena kita pertemuan hari Rabu ya, Pak? Iya, betul hari Rabu nanti. Rabu untuk momen yang Ya, lainnya. jadi iya kalau bisa nanti hari Senin Selasa itu sudah bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing Pak Ade ya. Iya, Membuat betul. kuis dan ke siswa dulu ya, kita ke siswa dulu. Kita coba kuis yang Bapak Ibu buat, kita cobakan ke siswa ya Bapak Ibu ya. Bisa mode kertas, tadi ya mode langsung pun boleh, silahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi mangga apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai penyelenggaraan kuis tadi ya, maupun mode PR tadi ya, boleh silahkan Bapak Ibu ya, mangga. Untuk model kertas, format kertasnya sudah saya kirim di GCR, Pak Master. Jadi rekan-rekan bisa tinggal unduh saja. Oke, siap. Ya, kalau tidak ada kita ke materi berikutnya saja Pak ya. Silakan Pak Master lanjutkan. Oke. Ya sudah kembali ke tampilan Bapak Ibu, sudah ya Pak? Sudah, Pak Master sudah tampilan kuisis awal. Nah ya sekarang Bapak Ibu kita mencoba membuat presentasi interaktif ya Bapak Ibu ya. Di kuisis juga pun bisa membuat presentasi Bapak Ibu ya. Kita pilih buat tadi ya, soal yang paling atas tuh kuis tadi ya yang sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita pilih yang bawah yang presentasi interaktif Bapak Ibu ya. Nah presentasi interaktif ini bisa kita impor slide dari Google Drive Bapak Ibu ya. Apabila Bapak Ibu punya materi di Google Slide dan tersimpan di drive-nya, itu bisa kita masukkan di sini nih Pak Ade nih ya. Misal Bapak Ibu sudah punya materinya, kita pilih yang impor slide dari Google Drive ya Bapak Ibu ya. Nah, ada dua pilihan Bapak Ibu ya, ada yang file PDF atau dari impor dari Google Drive. Misalkan PowerPoint pun
PowerPoint-nya kita ubah dulu ke PDF ya Bapak Ibu ya. Kita ubah dulu ke PDF agar bisa dikonversikan ke Quizzes Bapak Ibu ya. Nah, kita sekarang misalkan yang dari Google Drive dulu Bapak Ibu ya. Kita pilih yang impor dari Google Drive. Tadi ya syaratnya apabila Ibu sudah menyimpan slide materi ataupun yang lainnya dari Google Drive Bapak Ibu ya. Nah, kita klik. Nanti tadi akan tersambung dengan Google Drive kita Bapak Ibu ya. Kalau untuk baru-baru pertama, jangan lupa diizinkan dulu ya Bapak Ibu nantinya ya. Nah, nanti misalkan, oh saya udah punya materinya nih yang ini, misalkan Bapak Ibu slide-nya, kita tinggal pilih filenya aja Bapak Ibu ya. Kita klik sekali, kita terus yang di bawah ada select ya, atau pilih Bapak Ibu ya. Kita klik. Nah, ada ini nanti Bapak Ibu ya. Ada 6 slide. Nah, yang kita bisa memilih yang diimpor yang mana saja Bapak Ibu, centangnya dihilangin ya. Misalkan hanya 4 saja. Atau semuanya kita centang semua ya Bapak Ibu ya. Terus kita pilih yang impor ya Bapak Ibu ya. Impor ada pilihan nanti slide yang dapat diedit atau slide yang tidak dapat diedit. Tentunya kalau ingin menambahkan yang lain, kita pilih yang slide yang dapat diedit ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai menunggu dikonversi, terus otomatis slide Bapak Ibu ini sudah ada di Quizzes Bapak Ibu ya. Ada di Quizzes. Tadi ya, ke-6 slide tadi ya, coba kita cek ada ya. Tuh ada 6 slide yang sudah masuk ke presentasi di Quizzes ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya kalau pengen ada yang ditambahkan, Bapak Ibu pilih yang di pojok kanan ini ada gembok Bapak Ibu ya. Gemboknya dibuka dulu Bapak Ibu ya. Kita buka kuncinya, kita bisa mengganti gambar ya Bapak Ibu ya. Kita pun bisa menambahkan teks misalkan Bapak Ibu ya. Misalkan dikasih nama, misalkan presentasinya boleh ya. Presentasi interaktif ini bisa nambah teks, bisa nambah media juga Bapak Ibu ya. Media gambar, media video, maupun media audio. Tapi untuk menambahkan media video dan audio ini harus yang akun super ya Bapak Ibu ya. Kalau yang masih akun basic, hanya bisa menambahkan gambar Bapak Ibu ya. Apabila ingin ditambah gambarnya di slide tersebut Bapak Ibu ya. Seperti yang kemarin ya. Kita bisa langsung cari dan ditaruh di Quizzes-nya Bapak Ibu ya. Burung Garuda. Pak Master, Ya, maka. itu barangkali teman-teman bagaimana tuh dapatkan akun supernya gimana? Nah, akun super tadi Bapak Ibu ya. Nanti akan ada tugasnya ya Pak Ade ya. Nah, kalau Ya, lulus Bapak Ibu akan mendapatkan akun super 2 bulan ya Bapak Ibu ya. Dan itu pun ada proses juga Pak ya, proses setelah lulus pun nanti validasi. proses sertifikat ya, validasi lagi kan ya. Tadi juga ada Ya. peserta yang nanya kemarin yang sudah lulus, ya ternyata memang harus validasi lagi ya sekitar 5 hari atau 7 hari lagi untuk diubah ke akun supernya ya Bapak Ibu ya. Ini keren ya Master ya. Selama ini kita Ya, kenal tuh Quizzes kan, untuk kuis tuh saja, ya. Tapi sekarang juga bisa untuk sebagai media presentasi. pembelajaran ini, iya kan? Media Iya, Bapak pembelajaran Ibu ya. ya. Ya, Nah, bisa yang digeser-geser interaktif bisa Bapak ya. Ibu. Dan enaknya seperti kalau menurut saya bisa lebih fokus nih Pak Ade, karena di slide-nya ini kita bisa tambah juga Bapak Ibu ya. Maksudnya bisa nambah ini dan nambah pertanyaan juga bisa Bapak Ibu ya nantinya ya. Jadi setelah selesai menjelaskan, kita langsung untuk mengecek pemahaman siswa, langsung menambahkan soal juga bisa ya Bapak Ibu nantinya ya. Nah, ini salah satu contoh misalkan kita sudah punya slide-nya nih Bapak Ibu ya. Pak Ade ya sudah punya slide-nya, pengen dimasukkan ke Quizzes, bisa Bapak Ibu ya. Asal formatnya tadi ya, Google Slide atau yang PDF ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang Google Slide. Yang maksudnya saya sih bisa ada punya lagi misalkan ya. Kita back Bapak Ibu, ini tadi ya dari Google Slide yang ini. Kita simpan dulu aja. Ini kalau kita menambahkan dari Drive ya Bapak Ibu ya.
Misalkan kita sekarang buat yang dari PDF Bapak Ibu ya. Misalkan saya sudah punya presentasi dalam bentuk PPT. Nah, kita ekspor dulu ke dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu ya. Kembali tadi ya di menu buat, kita pilih yang presentasi interaktif. Wah, ini kesalahan. Nah, kita pilih impor yang unggah file PDF Bapak Ibu ya. Unggah file PDF. Nah, misalnya saya sudah punya materi APPKN kelas 8 bab 1. Bisa dari berbagai sumber Bapak Ibu ya. Bisa dari internet atau silahkan diunduh dalam bentuk PDF. Nah, slide-nya ada nih 26 slide nih misalkan nih. PDF-nya kita tinggal upload, terus tinggal kita impor nih ke Quizizz-nya Bapak Ibu ya. Keren ya Pak Master, sat-sat bisa Iya. jadi ya. Iya, selesai jadi itu kan, hanya nggak butuh waktu 1 jam Bapak Ibu ya. 15 menit lah istilah udah jadi ya Bapak Ibu ya. Jadi materinya ke Quizizz nanti digabungkan Bu ya, sudah diimpor, dikonversikan, terus sudah ada ya Bapak Ibu ya. PPKN kelas 8 misalkan Bapak Ibu mengajar di kelas 8 misalkan ya. Materinya ada ya, materi melalui Quizizz bisa ya. Jadi misalkan siswa yang menggunakan gawai pun, gawainya maaf itu dimanfaatkan untuk pembelajaran, bukan untuk asik bermain ya. Yang kadang nggak bisa kita pungkiri ya, banyak ya siswa saya juga yang sudah SMP tuh Pak Ade kadang bawa handphone tuh bisa live gitu ya, pas belajar tuh ya Allah, bisaan itu ya bawa handphone, bisa sambil live IG kadang, aduh sayang sekali. Berarti mereka jenuh berarti ya belajarnya ini kayak sih ya. Betul. Gurunya lagi duduk misalkan sambil live IG. Nah, sebentar ini seenggaknya kita bisa meminimalisir ya Bapak Ibu ya. Bisa meminimalisir handphonenya misalkan diizinkan di sekolahnya. Presentasi tadi ya, kita menjelaskan di handphone siswanya pun ada ya. Kadang misalkan siswa terlalu jauh, kadang proyektor pun kadang kalau dari jauh kan tidak terlihat jelas ya Pak Ade ya. Betul, betul. Ya, apalagi siswa yang di belakang misalkan, nah silakan kalau di handphonenya, di Quizizz pun bisa nantinya Bapak Ibu ya mengenakan presentasi di handphone, di proyektor oke, di handphone pun, di handphone siswa pun ada nantinya materi seperti ininya. Jadi anak Dan lebih tidak, bisa sibuk ya Pak ya, lebih sibuk iya bisa untuk sih pelajaran bisa kita. menyimak nih. Ini pandangan hidup Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa, sebagai pedoman. Nah, setelah kita menjelaskan materi ini, Pak Ade, kita bisa nambah slide lagi Bapak Ibu nantinya ya. Nambah slide-nya misalnya, langsung dibuat pertanyaan nih, ada nih Pak Ade-nya, pilih jenis pertanyaannya apa ya. Wah, Bisa langsung setelah slide-nya ya. post test Ingin kita berarti Pak. tambahkan, iya langsung post testnya bisa ya, langsung di handphone, langsung setelah kita jelaskan, post testnya langsung kita pilih, klik yang pilihan ganda boleh. Nah, Mengukur pertanyaannya ya, apa tadi? Iya. mengukur sejauh mana materi yang telah diberikan ya Pak Master Iya ya. betul, langsung disimak nggak nih siswa nih yang materi kita sebutkan ya. Kita sebutkan salah satu fungsi Pancasila. Ya, di sini kita bisa langsung buatkan Bapak Ibu ya soal pertanyaannya Bapak Ibu ya. Ini misalnya contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, ini di dalam kurikulum kurikulum Merdeka ini disebutnya tes formatif ya Pak Master Ya, ya. betul, tes formatif ya langsung Bapak Ibu ya. Dalam proses Nah, pembelajaran ini. iya, dalam prosesnya bisa Bapak Ibu ya. Nih, ini misalkan di tengah-tengah pun bisa Pak Ade, misalkan biar nggak bosen ya. Berapa materi Ya, ini ya, baru 5 slide. Baru nyampe sini ya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kita tambahkan slide baru. Misalkan isian singkat boleh bisa ya. Dan tidak terpengaruh itu ya jenis hurufnya Bapak Ibu ya. Kalau Google Form kan kalau ada yang besar satu, kecil satu kadang nanti salah ya Bapak Ibu ya. Kalau ini tidak Bapak Ibu, yang penting jawabannya persis ya. Kan Pancasila. Bisa menunjukkan alternatif jawaban juga bisa, tapi bukan huruf besar kecil ya, sebenarnya sama saja, nanti dikoreksinya betul ya. Bapak Ibu ya, itu kan persis ya. Mengandung boleh, angka boleh, nggak, bukan masalah. Itu kan Anda tidak perlu menambahkan alternatif huruf besar atau huruf kecil ya Bapak Ibu ya. Kalau Google Form kita harus
Hurufnya harus benar-benar sama persis ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini tadi kan ya. Tuh, setelah slide kelima ada pertanyaan. Nah, jadi di presentasi ini sangat menguntungkan guru tadi ya apabila ingin menjelaskan materi yang ada presentasinya plus langsung ke soal ya Bapak Ibu ya di kuisis ini ya. Apalagi tadi ya apabila sudah punya bahannya dari PDF misalkan, kita langsung konversikan saja ke kuisisnya ini. Ini. Nanti Bapak Ibu ya. Oke, ada yang ditanyakan nggak nih Pak dari presentasi interaktif ini? Ya, Pak Master, ini artinya Bapak Ibu dengan adanya apa presentasi ini, artinya kita bisa melakukan asesmen formatif selama proses pembelajaran yang diamanatkan dalam kurikulum Merdeka ya, Pak Master ya. Iya, betul sekali Pak. Untuk PPT-nya mungkin Bapak Ibu tinggal cari saja di Iya, browsing ya. betul. Browsing Browsing aja saja. banyak kan ya. Atau di Sesuai sini dengan juga bisa kan, Pak Master? Ada juga kan di bisa, iya ada kuisis. menu teleportnya ya. Ya, Tapi tinggal kebanyakannya cari. itu Pak, kebanyakannya itu akun super tadi saya cari juga ada belum tidak bisa digunakan akun basic ya kadang ya. Terus absen. Udah dari sana. Tadi aja. Bisa sebenarnya cari di kuisisnya juga bisa Absen banget. Tapi tadi ya terkendalanya banyak yang super kata dia banyak menggunakan video sih Pak Ade ya karena lebih menarik pasti tentunya ya. Baik Betul. video maupun audio untuk menarik perhatian siswa agar betah ya di saat pembelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Listening ya Pak Master ya, bisa gunakan. Iya, bisa listening ya. Ya tadi pokoknya diferensiasi sekali Bapak Ibu ya. Dalam hal proses ya Pak Ade khususnya ya apalagi ya. Audio visual kan di situ muncul Iya. gitu. Iya, sangat membantu sekali berbagai tipe gaya belajar siswa juga ya Bapak Ibu ya. Iya, soal kemarin pun gitu Pak Ade waktu apa sih tentunya pas zaman corona ya siswa juga banyak yang kesenangan ya karena Pak enakan banyak gambarnya lebih jelas. Oh iya, berarti itu mengakomodir siswa yang tipe visualnya lebih kental ya Bapak Ibu ya, lebih perlu kita pertebal lagi ya. Nah, terkadang kan kita kalau mengajar sehari-hari tentunya mungkin ya saya sendiri sih Pak Ade ya, kadang tidak sempat ya menyiapkan media pembelajaran setiap hari misalkan Bapak Ibu ya yang dari karton, dari apa ya mungkin tiap hari tidak bisa ya. Kalau sementara yang media digital seperti ini tentunya lebih efektif dan efisien Bapak Ibu ya, hanya modal kuota misalkan ya. Kita bisa mencari presentasi, bahan ajar tinggal kita tampilkan kepada siswa nantinya ya Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau masih yang belum paham yang bagian mananya, silakan ya Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu hebat? Ada yang ingin ditanyakan? Tinggal unmute saja mic-nya. Pak, ada presentasi, ada absensi nggak Pak? Tidak Pak, nanti bisa dilihat rekamannya ya bagi ada yang terkendala ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu nanti ya setelah ini misalkan tidak ada tanya jawab nanti kita jelaskan tugasnya Pak Ade ya. Linknya sudah saya kasihkan Pak Ade ya, untuk tugasnya ya. Oh ya, sudah ada di GCR. Ya, nanti saya akan jelaskan tugasnya seperti apa Bapak Ibu. Sok mangga ditanyakan dulu sekarang dulu ya yang masih belum pahamnya. Sebelum kita ke penjelasan tugasnya ya Pak Ade. Atau langsung kita jelaskan tugasnya aja Pak Ade ya, berarti ya. Silakan Pak. Oke, boleh. Sebentar Bapak Ibu izin share screen lagi nanti ya. Tugasnya tenang aja Bapak Ibu ya. Yang ringan-ringan saja Bapak Ibu ya tugas dari kami Bapak Ibu ya. Insya Allah Bapak Ibu bisa semua ya tugasnya Bapak Ibu ya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Master? Sudah Pak. Oh ya.
Nah, Bapak Ibu tugasnya itu hanya yang pertama, saya ingin tadi ya mengcopy tautan atau link profil Quizizz akun yang Bapak Ibu buat kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, Pak bagaimana caranya? Kita klik namanya Bapak Ibu ya. Akan lebih mudah sih melalui laptop Bapak Ibu ya. Kadang kalau di browser, di handphone, tiap handphone beda-beda Bapak Ibu ya. Nah, kita klik nama kita Bapak Ibu di sini ya. Nah, kita klik nama kita, profilnya ya. Nah, terkadang ada keluhan tadi Bapak Ibu, profil saya tidak muncul-muncul ya. Sama nih ya, ini Pak Ade juga ya, profil saya tidak muncul ya Pak, fotonya apanya nih ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, yang penting kita klik tautannya yang di atas sini Bapak Ibu ya. Nih, yang di atas sini Bapak Ibu ya. Yang quizizz.com profile. Nah, ini kita copy nanti Bapak Ibu ya. Kita copy atau kita salin dan nanti kita tempelkan di Google Form-nya nantinya ya Pak Ade ya. Nih, profil dari akun kita Bapak Ibu tadi ya. Kita tempelkan ya ke Google Form yang nanti di-share ya, atau sudah di-share oleh Pak Ade nanti Bapak Ibu ya. Setelah itu, setelah profilnya diklik, yang kita inginkan juga nih kuisku Bapak Ibu, yang hasilnya ya, yang di bawah kuisku ada hasil. Bapak Ibu klik hasilnya Bapak Ibu ya. Hasilnya, nah di sini ada kuis yang memang sudah dikerjakan tadi Bapak Ibu ya. Nah ini juga untuk mengecek apakah kuis Bapak Ibu itu betul sudah disampaikan ke siswa atau belum Bapak Ibu ya. Nah di sini ada jumlah pesertanya kan Bapak Ibu ya. Nah kita salin lagi tautan yang di atasnya ini Bapak Ibu ya, yang admin.report ini ya Bapak Ibu ya. quizizz.com/admin/report. Kita salin ya Bapak Ibu ya, kita salin lagi. Dan kita tempelkan di Google Form yang nantinya dikerjakan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Dan tugasnya itu ada 3 tadi Bapak Ibu, ada profil, hasil, dan dokumentasi Bapak Ibu dalam hal menyelenggarakan atau mempraktekkan quizizz di kelas Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Dalam bentuk foto aja Bapak Ibu ya, nggak perlu dokumen, yang susah yang foto aja. Maksimal 5 foto aja Bapak Ibu ya, di form tersebut nantinya ada Bapak Ibu ya. Itu tugasnya. Berarti Nah, hari tapi Senin jangan nih Pak lupa, ya? Ibu. Ya, Berarti hari Senin nih, mulai. ya sudah mulai nih Pak Ade ya. Ya. Nah, dan jangan lupa itu Pak Ade, awas ya, setelah Google Form-nya diisi tadi ya. Ingat ya, Google Form isinya tautan profil. Tadi profil ya Bapak Ibu ya, profil. Diklik. Ini tidak nampil, tidak apa-apa, yang penting tautan di atasnya Bapak Ibu ya. Setelah itu diklik hasil juga sama, tautan di atasnya, dan juga foto pengerjaan quizizz di kelas Bapak Ibu yang Ibu ampu ya, Bapak Ibu yang sedang mengajar Bapak Ibu ya, dan mempraktekannya. Nah, cukup itu saja Bapak Ibu. Nah, setelah formnya terkirim, Bapak Ibu jangan langsung ditutup ya Bapak Ibu ya. Di akhir form itu nanti ada keterangan Pak Ade nanti ya Pak Ade. Ada keterangan untuk mengerjakan game changer ya Bapak Ibu ya. Game changer dari quizizz Pak Ade ya. Yang kemarin kita jelaskan tadi ya, yang minimal dapat 60 Bapak Ibu ya. Itu bisa mengerjakan sampai 5 kali percobaan ya Bapak Ibu ya. Soalnya ya seperti itu, sama yang seperti sudah kita jelaskan ya. Ada yang bobot soal ya. Jenis-jenis kuis tadi seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa diulang sampai 5 kali. Sampai dapat nilai 60 ya minimal untuk kelulusannya ya Bapak Ibu ya. Nah, dan setelah mengerjakan game changer tersebut, jangan lupa sertifikat game changer-nya nanti disimpan Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan sertifikat lagi dari quizizz-nya Pak Ade ya. Sehingga mendapat 2 sertifikat nantinya ya. Selain sertifikat game changer, juga sertifikat pelatihan 32 JP juga dari quizizz Indonesianya. Wah, Bapak Ibu. keren nih Pak Master. Berarti ada 2 yang tuh ya. kemarin kita janjikan cuma 2, berarti jadi 3 nih ya sekarang. Iya, nanti ada dari MGP juga nantinya kan ya. Betul Bapak Ibu. Kapan Iya, lagi Bapak Ibu, coba ya. dapat 2-3 sertifikat gratis gitu kan? Iya, misalnya untuk PPG pun kepake sekali nih ya Pak Ade ya, kemarin juga tuh rame makanya ya. Nah, untuk form laporan game changer-nya ini Bapak Ibu, setelah selesai mengerjakan game changer, nantinya ada tutorial unduh sertifikatnya ya Bapak Ibu ya. Ini sudah berubah belum Pak tampilannya belum?
Sudah Pak, sudah berubah. Sudah yang form laporan game changer ya. Iya, betul. Nah, Bapak Ibu mohon diperhatikan nanti Bapak Ibu ya. Nanti ada tutorialnya di sini ya. Tuh kalau sudah selesai nanti ada get my certified now ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah berubah lagi belum Pak? Sudah Pak Pasar, sudah berubah lagi. Yang selamat ini ya. Betul. Nah, ini nih misalnya itu kan ini mendapatkan 92 nih ya, Pak. Ada ya. Iya, Nah, di bawahnya ada kan ya nih ya. Dapatkan betul. sertifikat saya Sertifikat saya sekarang. sekarang. Nah, jangan lupa diklik Bapak Ibu ya. Kadang-kadang terlupa nanti Bapak sertifikatnya di mana. Ini di sini ada nanti ya, dibaca teliti ya. Literasinya betul-betul harus teliti Bapak Ibu ya. Ini iseng-iseng ngerjainnya juga nih. Tapi kayak kadang kalau sinyal seperti ini nih Pak Ade ya. Terlihat Iya. kan Pak Ade sini terlihat nggak yang 0% ini ya? Terlihat. Ada Ya, iya ini 0%. karena sinyalnya kurang apa namanya? Kurang bersahabat ya, belum mengerjakan. Gagal, makanya dihitungnya sampai 2 kali percobaan ya karena sinyalnya kurang bagus. Tapi begitu sinyal bagus dapat 92 ini saya Bapak Ibu misalkan ya. Nah, berarti Nah. Pak Master tipsnya Ibu yakin sinyal pada saat Bapak Iya, Ibu ngerjakan game changernya dalam kondisi yang stabil ya dan iya, kuat betul. gitu ya. Via handphone pun bisa, tapi itu terkadang Pak Ade tulisannya kecil kan kalau di layar handphone kan ya. Ya, Ada teman juga teman mengajar sama di sini, Pak gimana? Ini Bu awas Bu tulisannya kecil walaupun bisa di zoom kan ya di handphone ya, tapi terkadang tidak terlewat ya, tidak terlihat. Dari sertifikatnya kadang tidak terdownload ya kadang ya. Nah, di sini ada Bapak Ibu ya dapatkan sertifikat saya sekarang ya. Itu kalau nilainya 60 ya minimal Bapak Ibu ya. Nanti ada keterangan seperti ini ya. Insya Allah Kang Sofyan, Ya, sekolah-sekolah SMP kan memiliki laboratorium komputer ya. ya Jadi aman Bapak Pak ya. Ibu biar lebih aman, kemudian jaringan stabil, maka gunakan lab komputer dalam mengerjakan pengisian ini formnya gitu loh. Iya, betul. Nah, setelah terdownload sertifikatnya ini ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada form laporan game changer Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa di sini ditulis nama lengkap Bapak Ibu di sini ya Bapak Ibu ya. Nama lengkapnya siapa, diberi gelar, boleh silahkan ya Bapak Ibu ya. Tadi kesalahan misalnya Pak saya inputnya salah nama ya, mohon maaf kami tidak bertanggung jawab ya Pak Ade ya. Karena Betul. Bapak Ibu mengetik sendiri ya di sini ya nama lengkapnya ya. Mohon hati-hati ya Bapak Ibu ya. Sama Pak, Master saya juga bikin sertifikat sesuai dengan apa yang diketik oleh peserta. Iya, Di diketik luar ya Bapak itu, Ibu ya. ya di luar itu berarti tanggung jawab dari peserta sendiri, Pak Iya, Master. betul. Terus alamat email Bapak Ibu ya yang untuk akun kuisis ini Bapak Ibu ya. Yang kemarin dibuat jangan lupa ya diingat akun emailnya apa yang digunakan untuk mendaftar kuisisnya. Jangan lupa di sini yang di jawaban Anda nih Bapak Ibu ya ditulisnya siapa ya. Nah, terus setelah itu ada lagi nomor HP Bapak Ibu ya diketik ya. Bukan +62 ya tapi masih 08 aja Bapak Ibu Indonesia banget ya Bapak Ibu ya. Terus ada pilihan provinsi tempat Bapak Ibu mengajar. Itu yang dipilih Bapak Ibu ya, kita scroll ke atas, misal belum ada, pilih Jawa Barat ya Pak Ade, di Jawa Barat semua kita ya berarti ya. Ya, betul, Jawa Barat semua. Ya, Jawa Barat semua, berarti juga Kabupaten Cirebon Bapak Ibu. Ya, lumayan Jadi, scrollnya ini dari Sumatera dulu ini, Aceh. berarti Bapak Ibu tidak perlu mengetik karena sudah tersedia. Iya, sudah tersedia, tidak perlu mengetik ya ini, ada Kota Cirebon, Kota Banjar, berarti kita kabupaten lebih ke atas lagi nih Bapak Ibu ya. Nah, bawah-bawah. Nah, ya ini itu. ya. Kabupaten Cirebon Bapak Ibu ya. Nah, nama pelatih Anda tolong nanti itu tinggal pilih Bapak Ibu ya. Karena saya itu Certified Super Trainer 2023, kita pilih yang ini nanti ya Bapak Ibu ya. Pilih ke S Bapak Ibu ya. Cari nah, nih, pilih yang Sofyan Sanjaya Bapak Ibu ya. Nanti pilih Sofyan Sanjaya nanti Bapak Ibu ya. Nah, nama school trainer itu dikosongkan saja Bapak Ibu, ini nggak apa-apa Bapak Ibu dikosongkan ya, karena Bapak Ibu yang melatihnya adalah super trainer nanti Bapak Ibu ya. Nah, alamat email pelatih kuisisnya Bapak Ibu tolong
ketikkan alamat email saya Bapak Ibu ya. Terus Sofyan Sanjaya 69 @guru.sd.belajar.id ID. Bapak Ibu ya. Jangan lupa alamat emailnya nih Bapak Ibu ya. Sementara nama tim trainernya itu Bapak Ibu boleh pilih yang ini Bapak Ibu ya, yang super trainer. Yang super trainer komunitas guru berbagi Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini nih Pak Ade nih, keuntungan nanti nih banyak Pak Ade dan yang lain-lain. Apabila lulus seperti ini nanti langsung karena tadi kita sifatnya TOT Pak Ade ya. Ya. Nah, nanti setelah hari Rabu nanti kita setelah ke siswa nanti berarti ke guru-guru di sekolahnya Pak Ade nantinya ya. Ya, siap. Nanti akan kita jelaskan. Nah, nantinya Bapak Ibu dan Pak Ade nanti akan menjadi school trainer nanti Bapak Ibu ya. Nanti peserta pengimbasan Bapak Ibu di sekolah adalah guru-gurunya. Nah, nanti nama school trainernya nanti ditulis nama Bapak Ibu nantinya yang di sini Ade Priyono nantinya Bapak Ibu ya. Setelah hari Rabu Bapak Ibu ya nantinya ya. Bapak Ibu segera laporan ya bagi yang sudah lulus Bapak Ibu ya, hari Rabu Pak saya sudah lulus game changer tadi ya. Karena Master. mengerjakannya sebentar sebenarnya Pak, dia cuma 30 menit paling ya Bapak Ibu. Maklumlah Kang Master, ini kan kita sudah berusia tua ya. Ya. Udah kelewat mudanya. Pak Master, dibuatkan PPT-nya saja Pak Master untuk cara Yang ini ya. Langkah-langkahnya. Nah, Ya, supaya siap, tidak lupa gitu loh. Berarti ini nanti kita di screenshot aja nanti Bapak Ibu nanti ya. Siap. Nama lengkap seperti ini nanti ya. Ya, satu persatu Kang Master biar kita tidak salah ketik gitu loh. Siap, boleh. Nanti kita share di grup Bapak Ibu nantinya ya. Langkah untuk pengerjaan tugasnya ya yang bisa langsung dikerjakan hari Senin, Selasa atau Rabunya ya Pak Ade ya. Siap. Ya kalau menurut saya hanya ya tadi kan bikin kuis sudah kan Pak Ade ya istilahnya ya. Buat akun sudah. Ya, tinggal pelaksanaannya saja ya ke siswa ya dulu Bapak Ibu ya. Ya kuisnya pun nggak harus 20 soal Pak Ade, 10 soal juga tidak apa-apa ya Bapak. Ya gitu. 10 soal atau 5 soal saja nggak apa-apa Iya, yang dibuat 10 soal atau 5 soal saja ya. Paling kalau siswanya yang minta nambah soalnya ditanggung sendiri resikonya berarti Pak Ade ya itu ya. Iya. Yang penting kita sudah melakukan dulu ya Pak Master sebagai bukti untuk kelengkapan pengisian form. Iya, betul Pak. Oke, bentar. Nah, nanti di Google nanti saya stop sharing dulu ya, mau share lagi. Yang perlu diteliti saat ketika mengisi Google Form-nya nantinya Pak Ade ya. Betul. Alamat emailnya nggak boleh salah gitu kan Pak. Karena akan divalidasi kan masalahnya. Iya, betul, nanti tertukar ya. Sudah terlihat ya Pak Ade ini ya? Terlihat. Nah, nanti isi Google Form-nya seperti ini ya Pak Ade ya. Yang kemarin saya share tuh ya. Ya. Nama lengkap tadi ya, asal instansi ya Bapak Ibu, biasa alamat email, nomor handphone. Email ini email yang dipakai untuk kuisis ya. Iya, Pak. betul ya. Jangan sampai salah karena pihak kuisis akan mendetek melihat langsung nanti. Terus tautan profil akun kuisis tadi ya Bapak Ibu ya, yang nama kita tadi di akun diklik ya. Yang paling atas disalin, nanti ditempelkan di sini ya Bapak Ibu ya, di tautan profil akun kuisis. Nah, setelah itu ada hasil pengerjaan kuis tadi ya, yang menu hasil ya Pak Ade ya. Lagi-lagi cuman tautannya ditaruh di Google Form lagi ya, udah selesai. Dan yang terakhir tadi ya Bapak Ibu, dokumentasi implementasi kuisis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya batasin cuma 5 aja nggak apa-apa Bapak Ibu ya, 5 foto Bapak Ibu ya. Maksimal kan Pak, 2 kan boleh berarti kan? Boleh ya, maksimal 5 atau paling banyak maksimal 5. Pak, cuma ada 2 aja fotonya, boleh silakan Bapak Ibu ya. Mas saya mau banyak 5 boleh ya. Pak Master, ini yang dibuat PPT-nya Pak Master, yang untuk pengerjaannya biar jelas. Ya, nanti. boleh. Siap nanti sama ya. dengan pengisian setelah mengerjakan game changer ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ya nih Bapak Ibu, awas nih. Setelah ini kan dikirim nih Pak Ade ya. Kirim. Nanti kan ada pesan ya, ada pesan. Misalkan terima kasih telah itu ya.
Iya, Udah saya set tadi ya. Nih, awas di akhir itu Bapak Ibu ada ini nanti kan ya, silakan kerjakan game changer melalui tautan berikut nih. Tautannya sudah saya sertakan di sini Pak Ade, tinggal klik iya. ya Bapak Ibu ya. Berarti klik Ya kalau lagi bisa langsung. Ya, melalui laptop ya kalau bisa Bapak Ibu ya, biar layarnya lebih besar ya, lebih matanya ya. Kadang saya juga kalau di handphone rada kurang teliti nanti Pak Ade ya. betul. Ya, nanti di sini nanti Bapak Ibu ya ada setelah dikirim Google Form-nya, nanti di akhir itu ada keterangan, jangan lupa diklik Bapak Ibu ya. Kadang yang oleh kita tertinggal itu ya. Oke, itu saja Bapak Ibu ya. Yang tadi dibuatkan tadi ya petunjuknya Bapak Ibu langkah-langkahnya ya. Yang menyalin profil di mana nantinya ya. Nah, yang penting Bapak Ibu tugasnya ya udah siap-siap ya, mungkin soalnya buat soalnya 5 boleh ya, 10 boleh yang nantinya akan dipraktikkan kepada siswa Bapak Ibu sekalian ya Bapak Ibu ya. Diharapkan hari Rabu sudah dipraktekkan Bapak Ibu ya dan sudah mengisi formulirnya Bapak Ibu ya. Supaya kita bisa lanjut ke tahap berikutnya Pak Ade ya. Ya, Untuk TOT pengimbasan di guru ya. Sebelumnya di murid dulu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Mangga ada apalagi ada yang ditanyakan monggo barangkali Pak Ade. berarti kan pelaksananya hari Senin, ya Kang Master ya. Ya, Berarti boleh Senin. Bapak Ibu harus sudah mempersiapkannya Senin dan Selasa ya, paling lambat Iya. Selasa. Karena hari Rabunya ada kegiatan lain lagi gitu ya. Betul nggak Pak Master? Iya, betul ada teknis yang lain nanti Pak ya. Jadi Iya, tadi harus sudah selesai ya Bapak Ibu diharapkan ya. betul. Jadi nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengerjakan tadi masalah pelaporan ya, yang tadi sudah linknya diberikan di form Google, kemudian mengerjakan game changer, berarti kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas itu semua dengan baik dan benar ya, dan divalidasi oleh tim kuisif, maka dalam waktu 5 hari kerja ya, Pak Master ya, Iya, itu betul. Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat. Game changernya bisa langsung dapat ya, berarti tinggal menunggu sertifikat dari kuisisnya kan Pak Master, yang 5 hari Iya, kerja betul. itu. Tapi Bapak Ibu hati-hati dalam mengerjakan pengisian dari game changernya, harus betul-betul sesuai tadi arahan dari Pak Master, Pak Sonjaya, Pak Sofyan seperti itu. Nah, nanti hari Rabunya kita ketemu lagi ya Pak Sofyan ya. Iya, betul. Kita ketemu secara Nah, daring lagi ya Pak ya. ya daring lagi, mangga nanti kita sepakati lagi mau waktunya jam berapa kan gitu. Iya, Nah, betul. seperti ini. Itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya yakin lah Bapak Ibu keren ini pasti bisa lah. Yang PPKN pasti bisa untuk mengerjakan itu. Kalau seandainya masih banyak kendala atau apapun, mangga di grup ya. Di grup atau secara japri tanyakan kepada Pak Sofyan atau ke saya juga bisa. Saya akan coba membantu Pak Sofyan ya. Walaupun saya juga Iya. sama peserta nih Bapak Ibu ikutan lagi. Tapi akan saya coba membantu Bapak Ibu kalau ada kesulitan ketika mengerjakan. Jadi Selasa sudah selesai ya pelaporan itu ya Pak Sofyan. Iya, Selasa betul. tanggal 28 Februari berarti. 28 Februari tugas-tugas tadi sudah diselesaikan. Itu mungkin Pak Sofyan. Ya, baik. Sudah tidak ada lagi Pak ya. Berarti kita tutup saja Pak ya. Foto dulu Pak Sofyan Oke, sebagai boleh silakan dokumentasi. Mangga Pak Sofyan aja yang memfoto. Boleh mangga Bapak Ibu dinyalakan dulu sebentar ya kameranya ya. Ada berapa slide Pak? Bentar Pak, bentar. Ada 2 slide Paknya. Oke, slide pertama ini Bu Ayu belum on cam, Bu Milanti, Bu Luciana nih, Bu Atik, Bu Oki ya. Bu Luciana, mangga Bu, sebentar dulu Bu. Pak Ade juga belum nih. Biasa Ang gitu aja Ang. Oh gitu, mungkin Pak. Ya Pak Sandy, oke sudah masuk Bu. Kartika Sari,
Bu Oki mau menyalakan kamarnya tidak, Bu Luciana? Oke, yang sampai Bu Oki ya, ini yang slide pertama ya, Bapak Ibu ya. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Yang slide kedua siap-siap Bapak Ibu, slide kedua. Ya Pak Said, Bu Ratna, Bu Sri Rahayu barangkali ingin membuka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat ya, yang mau meluangkan waktunya ya Pak Ade ya di siang hari ini. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya apabila ada kesalahan maupun kehilafan yang saya lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Apabila ada pertanyaan, monggo bisa japri Bapak Ibu ya. Kalau ada waktu luang pasti saya akan membalasnya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya Bapak Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Sofyan. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Izin live Pak Sofyan. Ya, mangga Pak. Izin live, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Tanya tuh kenapa yang pasti ya dulu di sini. Di masalah gimana saya gitu.